Selamat pagi sahabat Petra. Kita berjumpa kembali di dalam Embun Pagi bersama dengan saya Pendeta Hadian Tanwikara dari GKI Ngupasan. Mari kita bersama berdoa. Kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk kita boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu akan kasih setiamu yang terus menjaga kehidupan kami, yang terus memelihara kehidupan kami. Kami saat ini bersama akan kembali merenungkan firman Tuhan yang hendak kami baca, dan kiranya Tuhan mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan serta menjadi kepenuhan dalam hidup kami. Dan kami melakukannya untuk menjadi berkat di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Tuhan Yesus, inilah doa kami mohon kepadamu dan kami naikkan dengan penuh ucapan syukur. Amin. Sahabat Petra, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 16, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur 16 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian dikatakan di dalam Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah kebahagiaanku, tidak ada yang melebihi Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti ilah-ilah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan darah dari kurban curahan mereka, juga tidak akan menyebut-nyebut nama ilah-ilah mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah yang memegang bagian yang diundikan bagiku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah menasihati aku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku selalu hidup berhadapan dengan Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku takkan goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, sahabat Petra. Kita diajak untuk merenungkan Mazmur 16 ayat 1 sampai 11 ini, dalam tema berlindung pada Tuhan. Di pesisir pantai yang sering dihantam badai besar, ada dua jenis burung, sahabat Petra. Burung pertama membangun sarang di pepohonan tinggi yang rimbun. Kelihatannya nyaman. Tapi saat badai besar datang, pohon itu tumbang dan sarangnya hancur, sekalian juga dengan anak-anaknya yang baru menetas. Burung kedua, jenis burung camar karang, memilih membangun sarangnya di celah-celah tebing batu karang yang curam. Celah itu sempit dan tidak terlihat mewah tentunya. Bahkan mungkin terasa dingin karena di celah tebing. Namun ketika badai menghantam dengan angin ratusan kilometer per jam, badai yang sangat besar,
Tebing karang itu tidak bergeming sedikit pun. Burung itu aman, bukan karena kekuatannya, tetapi karena kekuatan tempat ia bersembunyi. Mazmur 16, sahabat Petra. Mazmur 16 ayat 1 dimulai dengan seruan, "Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung." Sahabat Petra, bayangkan, Daud seorang raja. Daud yang seharusnya menjadi seorang yang paling terlindung. Tetapi Daud berkata, Daud tidak berlindung pada tahtanya, Daud tidak berlindung pada pasukannya, Daud tidak berlindung pada kekayaannya. Ia memilih batu karang yang kekal. Ia memilih Tuhan menjadi perlindungannya yang kekal. Mengapa, saudara? Mengapa Daud berlindung pada Tuhan? Dalam Mazmur ini Daud memberikan 3 alasan mengapa perlindungan Tuhan itu sempurna. Daud mengatakan 3 alasan untuk berlindung pada Tuhan. Yang pertama, kita diajak untuk melihat bahwa perlindungan Daud bukan pada berhala-berhala. Perlindungan Daud bukan pada ilah-ilah yang lain di ayat 4. Seringkali saat kita takut, masalah ekonomi, kesehatan, masa depan, kita tergoda untuk berlindung pada berhala-berhala modern. Koneksi orang dalam lah, tabungan yang dipaksakan lah, atau validasi dari orang lain. Daud mengingatkan bahwa mengejar perlindungan palsu hanya akan memperbanyak kesedihan. Itu alasan pertama. Berlindung pada perlindungan yang palsu, berlindung pada pertolongan manusia dan dunia, hanya akan mengecewakan dan memperbanyak kesedihan. Yang selanjutnya, yang menjadi alasan Daud berlindung pada Tuhan adalah Tuhan menjaga bagian kita. Ayat 5. Tuhan menjaga bagian kita, bahkan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita yang paling penting. Kata berlindung di sini bukan hanya soal selamat dari bahaya di ayat 5. Kata berlindung bukan hanya sekedar persoalan selamat dari bahaya. Berlindung pada Tuhan di ayat 2 menjadi sebuah hal, di ayat yang pertama menjadi sebuah hal yang penting. Berlindung bukan sekedar soal selamat dari bahaya, tapi soal masa depan yang terjaga. Maka kita lihat, dikatakan di dalam ayatnya yang kelima yang menjadi alasan Daud berlindung pada Tuhan adalah Tuhan menjaga bagiannya. Bagi kita, bagian kita dijaga oleh Tuhan. Berlindung yang bicara tentang masa depan bagi Daud menjadi sesuatu yang penting. Tuhan adalah pemegang piala dan warisan kita. Artinya, Daud mengajak kita melihat bahwa Tuhan tidak hanya menjadi perlindungan masa kini, tetapi juga menjadi perlindungan masa depan kita. Dia menjamin perjalanan kita ke depan. Masa depan kita tidak akan dicuri oleh apapun, tidak akan pernah diambil oleh situasi dunia. Karena Tuhan yang menjaga bagian kita. Itu alasan kedua yang menarik. Alasan yang ketiga yang menarik, yang dikatakan Daud kenapa dia berlindung pada Tuhan adalah perlindungan Tuhan itu juga menjadi perlindungan di dalam pikiran dan hati kita. Ayat 7 dan ayat 8. Tuhan, sahabat Petra,
Tuhan memberikan nasihat bahkan di waktu malam. Berlindung pada Tuhan artinya membiarkan hati kita tenang. Karena ia ada di sebelah kanan kita, aku tidak goyah, kata Daud. Berlindung sampai pada urusan hati dan pikiran kita yang mengalami ketenangan. Bukan karena badainya berhenti, tetapi karena kita bersama dengan pendamping perlindungan kita yang luar biasa menyertai. Sahabat Petra, ada sebuah kisah tentang seorang tokoh gereja bernama Corrie ten Boom. Corrie ten Boom adalah seorang wanita Kristen yang menyembunyikan orang-orang Yahudi dari kejaran Nazi Hitler di Belanda. Ia akhirnya tertangkap dan masuk kamp konsentrasi di Ravensbrück yang mengerikan, sangat mengerikan. Di tempat yang penuh kematian itu, di tempat yang penuh dengan kekejaman dan kekejian itu, Corrie ten Boom menulis. Perkataannya di dalam tempat yang mengerikan di kamp konsentrasi Ravensbrück, Corrie ten Boom menulis, tidak ada lubang yang begitu dalam. Tidak ada lubang yang begitu dalam sehingga kasih Tuhan tidak mampu menjangkau lebih dalam lagi. Sahabat Petra, bagi Corrie ten Boom, Tuhan adalah perlindungan yang sesungguhnya. Meskipun secara fisik Corrie ten Boom di dalam bahaya, jiwanya terlindung sepenuhnya. Ia membuktikan Mazmur 16 ayat 10 bahwa Tuhan tidak menyerahkan orang yang dikasihinya ke dunia orang mati tanpa harapan. Saya lihat ayat yang ke-10 menjadi sebuah ungkapan iman yang sangat luar biasa oleh Daud. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sahabat Petra, kita diajak untuk melihat dan belajar dari Daud yang merasa tetap aman di saat dunia paling tidak aman. Mari, sahabat Petra, kita berefleksi dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan kita hari ini. Tanyakan pada diri kita sendiri saat ini. Di mana sesungguhnya perlindungan kehidupan kita bangun? Di atas pohon yang tinggi dan menjulang serta rimbun dengan daun-daun yang hijau, di atas pohon yang tinggi yang bisa tumbang, entah itu pekerjaan, uang kita, kekayaan kita, kesehatan fisik kita, kekuatan badan kita. Apakah kita letakkan perlindungan kita dalam hidup ini di sana? Atau kita letakkan perlindungan kita pada batu karang yang teguh, yaitu Tuhan. Mari kita renungkan, mari kita berefleksi di dalam pembacaan kita hari ini. Berlindung pada Tuhan, sahabat Petra, bukan berarti badai hilang. Tetapi berlindung pada Tuhan berarti hidup kita tidak akan hancur saat badai itu datang. Tuhan menjadi tempat perlindungan. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan dengan sebuah alasan yang kokoh. Berlindung pada Tuhan tidak akan memunculkan perlindungan yang palsu yang hanya memperbanyak kesedihan. Berlindung pada Tuhan
adalah berlindung pada pribadi yang menjamin, yang menjaga bagian kita untuk masa depan. Tuhan adalah piala dan warisan kita. Dia akan menjaga dan memberikan piala dan warisan dalam hidup kita ketika kita berlindung padanya. Tuhan juga menjadi tempat perlindungan dengan alasan yang terakhir, Tuhan juga akan memberi ketenangan di dalam hati dan pikiran kita. Berlindunglah pada Tuhan. Berlindung pada Tuhan sekali lagi. Bukan menghilangkan badai kehidupan kita. Tetapi berlindung pada Tuhan. Membuat hidup kita tidak hancur saat badai kehidupan itu datang. Amin. Mari sahabat Petra kita bersama satu di dalam doa. Mengucap syukur. Dengan hati yang sungguh, kita melihat perjalanan kita yang sungguh dilindungi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang menjadi perlindungan Daud, Tuhan yang juga menjadi perlindungan bagi hidup kami sampai saat ini. Tuhan, jadilah satu-satunya tempat perlindunganku. Biarlah hatiku selalu tertuju kepadamu. Biarlah hatiku selalu tertuju kepada Engkau sebagai tempat perlindungan yang sejati. Saat hatiku gentar, saat hatiku khawatir dan takut ya Tuhan, ingatkan aku bahwa Engkau ada di sebelah kananku dan aku tidak akan goyah. Tuhan, berkati kami semua sahabat Petra. Kami mau melangkah menjalani hidup hari ini, hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami mau menjalaninya dengan hati yang terus tertuju pada perlindungan kami yang sejati. Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang melindungi Daud, Tuhan yang terus melindungi umatnya, orang-orang yang dikasihinya sampai hari ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, batu penjuru, batu karang yang teguh itu, kami berdoa, kami memohon, kami bersyukur, dan kami menaruhkan perlindungan kami kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas sahabat Petra, selamat berkarya di dunia milik Tuhan. Selamat berkarya dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Teruslah mengasihi orang-orang di sekelilingmu. Teruslah mengasihi Tuhan dalam karya nyatamu. Amin.